Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Terpujilah Allah yang hidup, Raja segala raja. Pagi hari ini kami datang menghadap tahta-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk mendengar dan merenungkan kembali firman-Mu. Kami butuh kekuatan firman-Mu untuk menjalani hidup kami hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah warisan iman. Diambil dari 2 Timotius 1 ayat 3-8. Beginilah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air mata-Mu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan iman-Mu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara soal warisan, kecenderungan kita memikirkan warisan dalam bentuk harta benda atau barang-barang berharga seperti uang, emas, rumah, tanah, mobil, dan lain-lain. Alkitab pagi ini menunjukkan kita sebagai orang tua, kita juga harus menyiapkan warisan yang lain, yaitu warisan iman yang diturunkan kepada anak cucu kita nantinya. Rasul Paulus menuliskan di ayat 5, "Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan hidup di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu." Warisan iman yang Paulus bicarakan di ayat di atas adalah iman yang dimiliki oleh adik rohaninya, yaitu Timotius. Iman itu diturunkan dari neneknya Louis, lalu turun ke ibunya Eunike, dan akhirnya ke Timotius sebagai generasi yang ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang kita miliki harus bisa diwariskan kepada keturunan di bawah kita. Mewariskan iman harus memiliki pembuktian hidup terlebih dahulu, hidup yang benar-benar beriman dan hidup yang mengandalkan Tuhan 100%. Keturunan kita akan secara langsung melihat bagaimana iman orang tuanya akan mempengaruhi iman anak-anaknya. Jadi, yang perlu diperhatikan adalah kita harus membangun kebiasaan hidup yang mengandalkan Tuhan, seperti membangun mezbah keluarga. Dalam mezbah keluarga, kita dapat mulai mengajarkan kebiasaan untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Di dalam mezbah keluarga kita dapat belajar memuji Tuhan, belajar menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa bersama, mendengar pesan Tuhan, serta mempraktekkan iman tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Jika mezbah itu dibangun setiap hari, maka akan menjadi suatu kebiasaan yang baik yang kemudian akan mudah untuk diteruskan ke generasi di bawahnya. Mari kita komitmen membangun mezbah keluarga agar kita bisa mewariskan iman kita kepada keturunan kita selanjutnya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami wajib mewariskan iman kami, iman kepada Yesus Kristus, kepada keturunan kami selanjutnya. Itu merupakan tanggung jawab kami. Beri kami kesempatan untuk memberi contoh serta membiasakan seluruh keluarga membangun iman kami dengan baik melalui mesbah keluarga yang ada. Beri kami kesatuan hati untuk bisa memulai dan mempraktekannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.